Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan soleha. Mudah-mudahan kalian di rumah dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kembali lagi dalam program pembelajaran jarak jauh, yaitu belajar dari rumah ya, yang bekerja sama dengan tim KKG Kecamatan Kejaksaan Kota Cirebon yang sangat luar biasa ya. Pada pagi ini Pak Yus Pak Yus ya panggilannya ya, tapi perkenalan dulu nih. Pada pagi ini Bapak akan menyampaikan materi kelas 6. Namun sebelum itu Bapak akan memperkenalkan diri dulu ya. Tak kenal maka tak aruf. Ya, tak kenal maka kenalan dulu ya. Tak kenal maka tak sayang ya. Perkenalkan, nama Bapak Muhammad Yusuf. Bapak mengajar di SD Kemala Bayangkari, Cirebon Kota ya, atau Kota Cirebon, Kecamatan Kejaksan. Bapak mengajar sebagai pendidikan agama Islam. Nah, biasa Bapak dipanggil di sekolah yaitu Pak Yus. Oke, langsung aja anak-anak. Pak Yus di sini pada pagi ini akan menyampaikan materi Quran surat Al-Kafirun. Ya, subtema memahami makna Quran surat Al-Kafirun ya anak-anak. Anak-anakku yang soleh dan soleha, masa pandemi Corona COVID-19 masih mewabah di negara kita, khususnya di kota Cirebon yang kita cintai ini anak-anak. Maka dari itu tak bosan-bosannya Bapak Ibu guru kalian di rumah, di sekolah maksudnya, melalui daring ya mungkin, dan di rumah juga orang tua menyampaikan selalu protokol kesehatan. Maka dari itu Pak Yus akan menyampaikan protokol kesehatannya ya terlebih dahulu, biar anak-anak tetap menjaga ya. Anak-anak tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran pada pagi ini. Yang pertama yaitu mencuci tangan ya, memakai sabun di air yang mengalir anak-anak. Nah, sela-selanya, kuku-kukunya, agar kumannya hilang, tidak menempel lagi ke tangan kita. Karena kalau menempel sangat rawan sekali, karena tangan ini fungsinya megang ini, megang itu, megang makanan, sehingga virus itu sangat mudah sekali masuk ke tubuh kita ya. Nauzubillah min dzalik ya, jangan sampai virus COVID-19 menempel pada atau terkena oleh kalian semua, jangan sampai. Maka dari itu cuci tangan yang bersih minimal 1,5 menit ya di air yang mengalir, pakai sabun anak-anak ya. Kemudian yang kedua menjaga jarak anak-anak. Menjaga jarak ketika kalian keluar rumah, ke warung, bermain sama teman-teman kalian ya, kemudian jalan-jalan kemana gitu kan sama orang tua ya, tapi jangan terlalu ya anak-anak ya, karena masih suasana masih seperti ini gitu, rawan sekali ya. Menjaga jarak minimal 1 meter anak-anak, dan apalagi kalau kalian pergi pasar, hati-hati anak-anak ya. Kemudian yaitu kalian harus stay di rumah, banyak-banyak di rumah ya, jangan banyak di luar. Dalam artian lebih dekat lagi dengan orang tua kalian, belajar dengan orang tua kalian, dibimbing dengan orang tua kalian di rumah, agar ya kalian tetap sehat dan belajar tetap dipantau oleh orang tua di rumah ya. Lalu yang ketiga, nah ini anak-anak yang paling sangat penting untuk kalian, yaitu memakai masker ya. Pak, maskernya mahal Pak, ya belilah pakai masker kain agar bisa dicuci, bisa dipakai lagi ya, jangan sekali pakai. Yang penting bersih cuci maskernya kalau pakai masker kain ya. Tapi rawan, tetap masker kainnya punya 10 gitu, biar kita ganti maskernya ya. Pergi kemanapun tetap selalu memakai masker. Oke anak-anak ya. Pak Yus juga selalu kalau berangkat ke sekolah kemanapun Pak Yus memakai masker. Nah, kalau tidak, ada polisi yang
dihadang nantinya. Jangan sampai ya. Bukan apa-apa ya, tapi untuk menjaga kesehatan saja. Nah, anak-anak yang paling penting, oh ya satu lagi tambahan. Ya. Mobilitas anak-anak dikurangin ya. Keluar dari rumahnya, berkumpul dengan teman-temannya ya, dikurangin. Yang terakhir itu berdoa. Anak-anak selalu berdoa ketika selesai sholat, berdoa kepada Allah, mudah-mudahan masa COVID-19 ini cepat berlalu, Allah cepat mengambil sehingga kalian bisa tatap muka di sekolah, bisa bertemu dengan guru-guru tercinta di sekolah, dan bisa belajar di kelas. Mungkin sudah rindu karena udah hampir 2 tahun ya anak-anak ya, setahun lebih ya. Nah itu anak-anak, tetap jaga prokes kesehatannya. Oke? Baik anak-anak, tadi Pak Yu sudah menyampaikan prokes kesehatan atau protokol kesehatan ya. Mudah-mudahan kalian tetap patuhi. Oke? Baik anak-anakku yang soleh dan soleha, sebelum kita mulai materi pada pagi ini, kalian harus menyiapkan peralatan belajarnya terlebih dahulu. Apa saja anak-anak? Yang pertama yaitu biasa buku ya, dan alat tulisnya. Kemudian juz amma karena kita akan belajar Quran surat Al-Kafirun. Kemudian buku atau LKS atau buku modul pendidikan agama Islam, bukan kelas 1 tapi kelas 6 ya anak-anak. Lalu yang terakhir, saatnya belajar kita mulai. Siap? Oke, siap. Baik anak-anakku yang soleh dan soleha, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar anak-anak mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah, dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dipimpin oleh Pak Yus, nanti kalian bisa ikuti ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan doa anak-anak di rumah dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku, sebelum itu Pak Yus literasi dulu ya, karena materi Quran surat Al-Kafirun, maka dari itu literasinya Quran surat Al-Kafirun juga. Anak-anak bisa mendengarkan, bisa mengikuti, dan bisa mengulang apa yang Pak Yus baca ya. Paham anak-anak? Paham, tetap semangat ya. Baik anak-anakku yang soleh dan soleha, kita mulai ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Oke. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita baca pada pagi ini mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anak yang saleh dan soleha, Pak Yus akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada pagi ini ya, melalui pembelajaran yang disampaikan Pak Yus ya, mulai pengambilan gambar dan tayangan video. Anak-anak dapat mampu, satu, memahami makna Quran surat Al-Kafirun.
Kemudian yang kedua, anak-anak ya dapat menjelaskan isi kandungan Quran surat Al-Kafirun dengan benar. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, sebelum itu perhatikan gambar terlebih dahulu ya. Nah, ayo lihat gambar di layar channel YouTube kalian. Tetap ya, jangan putus channel YouTube-nya. Link yang sudah dikirimkan oleh guru PAI masing-masing di sekolah, kalian harus tonton harus habis ya, agar materinya anak-anak dapat dipahami. Gambar pertama yaitu ini tentang ibadah ya anak ya. Mana coba ibadah kita? Yaitu ke masjid, agama Islam. Yang lainnya itu agama lain, karena di Indonesia itu ada 5 ya, agama Buddha, agama Kristen, agama Kristen Katolik, kemudian Hindu. Ada satu tambahan lagi, Konghucu ya. Arti dari Pak Yus menyampaikan gambar tersebut, maksudnya yaitu walaupun kita berbeda agama, kalian tetap toleransi antar beragama orang lain ya. Misalkan ada teman kalian atau tetangga kalian beragama Kristen, udah biarkan saja ya. Kalian harus tetap menghargainya, jangan mengusik atau apa. Yang penting kita fokus pada agama kita sendiri, oke? Dan selalu menjalankan ibadah masing-masing anak-anaknya. Baik anak-anak, tadi Pak Yus sudah menyampaikan atau kalian sudah memperhatikan gambar tentang toleransi antar beragama. Nah, kita lanjut anak-anak ya. Kita Pak Yus lanjut tentang langsung ke materi, yaitu mengenal Quran surat Al-Kafirun. Kenapa tadi Pak Yus menyampaikan gambar tentang macam-macam ibadah? Nah, Pak Yus akan nanti dijelaskan di materi ya, biar anak-anaknya paham ya. Kenapa ujug-ujug Pak Yus menyampaikan memperhatikan gambar ya. Nah, anak-anak yang soleh dan soleha, surat Al-Kafirun adalah surah yang ke 109 ya anak-anak ya. Surat Al-Kafirun ini diturunkan di kota Mekah. Maka dari itu surat Al-Kafirun dinamakan surat Makkiyah ya, tergolong surat pendek ya anak-anak. Karena Quran surat Al-Kafirun ini hanya terdiri dari 6 ayat. Karena diturunkan oleh Allah SWT ketika Nabi Muhammad SAW tinggal di kota Mekah atau sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah. Ya, tadi sudah jumlah ayatnya ada 6. Quran surat Al-Kafirun artinya orang-orang kafir. Nah, anak-anak. Nah, kata Al-Kafirun diambil dari ayat pertama. Ya, Al-Kafirun, kafir. Jadi ini menceritakan orang-orang kafir anak-anak. Masih mengenal Quran surat Al-Kafirun ya anak-anak ya, memahami makna Quran surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun merupakan dasar sikap toleransi dalam Islam. Nah, ini anak-anak maksud Pak Yus tadi, kalian suruh perhatikan gambar macam-macam ibadah ya, karena Quran surat Al-Kafirun ini menjelaskan tentang hidup toleransi antar beragama ya. Pada ayat yang terakhir dijelaskan bahwa agama Islam menjunjung tinggi sikap toleransi dan kebebasan dalam memeluk suatu agama. Anak-anakku yang soleh dan soleha, kita teguh bahwasanya agama Islam merupakan agama kita. Jadi kalian laksanakanlah sesuai dengan agama Islam, jangan mengikuti agama lain ya. Tapi kita hanya menghargai dan bertoleransi saja ya, silakan ya. Yang penting tidak ada bermusuh-musuhan di antara teman-teman kalian yang beragama lain. Paham dari sini anak-anak ya? Mudah-mudahan paham ya, insya Allah. Baik anak-anak yang soleh dan soleha, tetap semangat dan tetap channel di YouTube kalian ya. Nah, Pak Yus menampilkan lagi nih Quran surat Al-Kafirun
Ya, tadi sudah menampilkan di awal yaitu literasi. Sekarang kita baca lagi yuk Quran soal kafirunnya. Udah siap anak-anak? Nah, setelah baca nanti Pak Yus akan menerjemahkan dari 1 sampai 6 tersebut agar kalian tahu apa aja nih terjemahannya biar kalian paham ya anak-anak ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ikutin anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma abattum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Nah, anak-anak coba perhatikan ayat 3 dan 5 itu sama ya. Ya, jangan sampai kalian bingung, kok sama Pak Yus? Ya, sama ya. Nah, kita lihat terjemahannya ya. Terjemahan Quran surat Al-Kafirun. Arti ayat 1 yaitu Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah hai orang-orang kafir. Tuh. Al-Kafirun itu artinya orang-orang kafir. Yang kedua ya, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Wala antum abiduna ma abattum. Ya. Wala ana abidum ma abattum. Maaf ya, Pak Yus ulangin lagi ya. Tadi tuh Pak Yus juga hampir keliru anak-anak. Ayat keempat, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Nah, ayat yang sama dari ketiga, wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Ya. Yang terakhir, lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukkulah agamaku. Ya. Sudah artinya sudah paham anak-anak, sudah kelihatan bahwasanya Quran surat Al-Kafirun ini menjelaskan tentang toleransi atau menghormati antar beragama. Ya. Biarkan untukmu agamamu dan untukkulah agamaku. Ya, adapun tetangga, saudara dan orang lain yang beragama berbeda dengan kita, silakan ya. Ya, agamamu agamamu, agamaku ya agamaku ya. Dan apa namanya? Tuhan dan Tuhan, penyembah Tuhan yang aku sembah juga sangat berbeda ya. Dan aku tidak pernah menyembah apa yang kamu sembah. Tuh beda. Kalau kita maka Allah Subhanahu wa taala, kalau yang lain mah ya yang lain gitu ya anak-anak ya. Yang penting anak-anak fokus sama ibadah kalian sesuai dengan agama Islam, sesuai aturan agama Islam. Yang penting mah jangan tinggalin sholat, selalu sholat berjamaah di masjid ya. Pokoknya tetap toleransi antar beragama, dan teman-teman kalian yang non agama lain tetap berteman dengan baik ya. Paham anak-anak? Alhamdulillah, mudah-mudahan paham ya. Nah, anak-anak yang saleh dan salehah, Pak Yus sudah sampai ke kandungan surat Al-Kafirun. Nah, apa saja nih kandungan-kandungan yang terdapat dalam Quran surat Al-Kafirun? Ya. Yang pertama yaitu Quran surat Al-Kafirun mengisyaratkan bahwa semua harapan dan usaha orang-orang kafir Quraisy di masa itu untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW. Nah, pada waktu itu anak-anak, Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu berjuang berdakwah ya kepada kafir Quraisy ini
sangat luar biasa, banyak cobaan, tapi Masya Allah Nabi kita sangat sabar, sehingga beliau, Nabi kita Nabi Muhammad SAW sampai menundukkan dan mengambil Ka'bah lagi, ya, sehingga posisi Mekah sudah aman dan sudah terkendalikan oleh dan semua banyak yang mengikuti ajaran agama Islam yang disampaikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Namun anak-anak, masih banyak kafir Quraisy yang tidak mengakui. Maka dari itu disitulah turunlah Quran surat Al-Kafirun yang menyampaikan bahwa silakan kalian beragama masing-masing dan jangan ganggu agama kita, ya, yaitu agama Islam. Beribadah sesuai masing-masing, beribadah sesuai tempatnya masing-masing. Nah, itu anak-anak. Jadi pada masa itu akhirnya kafir Quraisy sudah tidak mengganggu lagi karena Ka'bah atau Mekah sudah dikuasai oleh kaum muslimin yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Yang kedua yaitu Quran surat Al-Kafirun menerangkan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak mau mengikuti tata cara ibadah orang-orang kafir di zamannya. Iya, betul. Baik, yang ketiga yaitu orang-orang kafir diperselisihkan beribadah, dipersilahkan maksudnya Pak Yus, ya, beribadah sesuai tata caranya sendiri, dan kaum muslimin pun juga demikian. Nah, jadi yang ketiga ini orang-orang kafir atau kafir Quraisy dipersilahkan beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing dengan tata caranya sendiri, ya. Begitupun dengan kaum muslimin. Kemudian yang keempat yaitu Quran surat Al-Kafirun menjelaskan adanya toleransi dalam keimanan dan beribadahan. Kemudian yang kelima yaitu Islam menjunjung tinggi sikap toleransi dalam bidang sosial, tetapi tidak ada toleransi dalam bidang akidah dan ibadah. Nah, yang kelima ini anak-anak, jadi Quran Surah Al-Kafirun ini menjunjung tinggi sikap toleransi dalam bidang sosial, ya, berteman dan bersilaturahim atau apa, tapi tidak toleransi dalam bidang akidah ibadahnya. Ibadah jangan sampai dicampur baur dengan ibadah, ya anak-anak. Boleh berteman, tapi ibadah kita tidak boleh mengikuti dengan agama lain. Kita fokus pada agama kita sendiri. Kemudian yang keenam, surat Al-Kafirun juga menjelaskan kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Oh, sama. Ya. Lalu yang ketujuh, sikap tegas terhadap orang kafir bahwa kita tidak menyembah apa yang mereka sembah. Silakan, ya. Mereka sembah saja. Kita tidak boleh mengikutinya. Kita sembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kedelapan, sikap toleran terhadap orang yang berbeda agama dengan saling menghormati dalam hubungan sosial, tapi tidak toleransi dalam akidah dan ibadah pokok. Hampir sama yang kayak tadi, ya. Kemudian yang kesembilan, sikap tegas kebebasan beragama, saling menghargai dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing-masing. Oh, sama aja anak-anak. Nah, baik anak-anak yang soleh dan soleha, ada video nih, kalian perhatikan, ya. Ini videonya tentang toleransi beragama, ya. Oke, perhatikan, ya. Tuangalah, hampir saya jatuh. Susah berangkat toh. Hah? Waduh, tuangale, aduh mamai, barang pica semua. Astaga naga. Ya ampun. Ra, ayo bantuin Ra. Ayo kan Nusa. Nusa bantuin ya Kak. Bantu ya Kak. Nah, yang itu tuh Ra, satu lagi. Yang ini ya Kak. Hati-hati Ra. Iya ya. Terima kasih Ade. Alhamdulillah. Hebat sekali adik-adik ini. Iya Kak. Sama-sama. Kita juga seneng kok bisa bantu. Semoga nggak apa-apa ya Kak. Puji Tuhan Ade, tidak ada yang pecah. Oh ya Dek, karena adik-adik sebantu kakak, ini tolong diterima ya.
untuk jajan. Wah, kebetulan lagi panas, Kak. Nggak usah, Kak. Lagi batuk. Gak boleh cacan. Jangan begitu. Adik-adik sebantu kakak kan? Kita ikhlas kok nolongin kakak. Jadi gak usah dikasih hadiah juga gak apa-apa kok, Kak. Yang penting barangnya kakak aman semua. Puji Tuhan. Semoga Tuhan memberkati ya. Sekali lagi, terima kasih ya adik-adik. Iya, Kak. Kakak. Sama-sama. Hati-hati ya, Kak. Astagfirullah. Kapan kejadiannya? Hah? 2 hari yang lalu? Ya ampun, Mei. Terus kamu sama anak-anak gimana kondisinya? Apa tuh, Kak? Kamu yang sabar ya, Mei. Insya Allah aku bantu kamu ya. Salam untuk Lingling dan Aloy ya. Iya. Ini Kok Ini juga. diangkutin semua? apalagi ya? Uma, baju dan selimutnya kok dikeluarin? Mau dijual ya? Hus, Hah? larang. Mau dikirim ke panti asuhan lagi kan, Uma? Bukan. Ini mau Uma sumbangkan untuk Cimeme. Cimeme, temen ngaji Uma ya? Bukan, Ra. Tapi Cimeme sahabatnya Uma waktu SD dulu. Oh, temennya Uma. Meme. 2 hari lalu rumahnya habis terbakar. Astagfirullah. Jadi mereka sekarang gak punya pakaian, gak punya selimut, gak punya apa-apa lagi. Terus keluarga sama anak-anaknya gimana, Uma? Alhamdulillah mereka selamat. Alhamdulillah. Hanya saja Lingling sama Aloy mungkin gak bisa sekolah lagi. Astagfirullahaladzim, kasihan. Uma sekarang mau bantu mereka. Nusa sama Rara, tolong rapikan barang-barang ini supaya bisa kita antar hari ini juga ke Cimeme, ya? Hah? Loh? Ya sudah. Uma, tas ini boleh dikasih ke Lingling kan? Tapi itu bukannya tas hadiah dari Tante Dewi? Iya, Uma. Hmm? Sekarang pasti Lingling nggak punya tas buat sekolah. Oh. Lagian tas Rara masih bisa dipakai. Jadi Rara boleh kan kasih ini, Uma? Hah? Kalau ini sisa buku tulis sama pensil yang dibelikan Uma bulan lalu. Mungkin bisa buat Aloy sama Lingling. Kalian yakin mau memberikan ini semua? Bukannya kalian masih pakai? Yakin, Uma? Insya Allah ini bisa bermanfaat. Alhamdulillah. Uma bangga sekali sama kalian. Kita juga bangga punya Uma. Rara bantu ya. Yang Ra, mana? kamu bawa yang itu aja tuh. Nih. Uma bawa yang ini. Baik anak-anak, tadi kalian sudah menyampaikan, sudah menyaksikan atau menyaksikan video yang Pak Ayu sampaikan ya. Itu apa coba anak-anak pembelajarannya? Yaitu toleransi atau sikap sosial kepada orang-orang yang beragama lain. Seperti tadi Rara ya, atau sama kakaknya ya, itu menolong yang berkendara motor itu beragama non-muslim ya. Kemudian mamahnya membantu yang beragama temannya yang yaitu beragama Konghucu, yaitu keluarga Mei Mei dan Ling Ling ya anaknya ya. Nah, itu merupakan sikap sosial dan saling menolong ya. Itu dibolehkan dan dianjurkan oleh agama kita. Yang tidak dibolehkan yaitu mengikuti ibadahnya. Baik anak-anakku, ternyata kita sudah tak terasa di penghujung materi. Pak Yus akan menyampaikan kesimpulan. Kesimpulan yang pertama yaitu Quran Surah Al-Kafirun adalah surat yang ke-109 yang turun di kota Mekah. Nah, Quran Surah Al-Kafirun dinamakan surat Al-Makkiyah. Kemudian surat Al-Kafirun juga terdiri dari 6 ayat. Yang kedua, surat Al-Kafirun juga menjelaskan kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan
masing, ya. Dan dianjurkan hanya bersikap sosial dan bertoleransi saja, tidak menjalankan ibadahnya. Yaitu kalau ibadah menjalankan sesuai agama keyakinan masing-masing. Yang ketiga yaitu sikap toleran terhadap orang yang berbeda agama dengan saling menghormati dalam hubungan sosial, tetapi tidak ada toleransi dalam akidah dan ibadah pokok. Nah, itu dia anak-anak kesimpulan pada materi pada pagi ini. Ya, mudah-mudahan kalian bisa memahami dan bisa mengerti apa yang disampaikan oleh Pak Yus. Ya. Dan mudah-mudahan ilmunya manfaat, ya. Baik, anak-anak yang soleh dan soleha, tetap berada di channel YouTube-nya, karena di akhir ada evaluasi soal yang tadi sudah materi yang sudah Pak Yus sampaikan di atas, ya. Yang pertama yaitu Quran Surat Al-Kafirun diturunkan di kota titik-titik, catat atau foto, ya. Gampang kok, di kota apa tadi Pak Yus sudah sampaikan. Kemudian yang kedua, Quran Surat Al-Kafirun terdiri dari berapa ayat, titik-titik ayat. Sangat mudah sekali. Kemudian yang ketiga, Quran Surat Al-Kafirun adalah surat yang ke titik-titik. Tadi sudah Pak Yus sampaikan. Silakan foto atau ditulis dari sekarang. Cukup, ya. Hanya 3 saja evaluasinya. Mangga kalian nanti di sekolah masing-masing dikumpulkan tugasnya minggu pertama ini, kelas 6. Baik, anak-anak yang soleh dan soleha, alhamdulillahirrabbilalamin, materi tentang Quran Surat Al-Kafirun minggu pertama, memahami makna Quran Surat Al-Kafirun sudah Pak Yus sampaikan. Nanti Pak Yus ketemu lagi minggu kedua, yaitu tentang membaca Quran Surat Al-Kafirun, ya. Nanti kalian tetap selalu stay tune di channel YouTube-nya masing-masing yang disampaikan oleh guru pendidikan agama Islam di sekolahnya. Baik, sebelum kita tutup, kita berdoa terlebih dahulu, ya, sama-sama, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, ya. Semoga materi pada pagi ini kalian pahami dan mudah-mudahan berkah, mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan pembelajaran jarak jauh yang bekerja sama dengan tim KKI Kecamatan Kejaksaan Kota Cirebon akan kembali lagi minggu kedua. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.